Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita dalam renungan harian Resort GKE Pulang Pisau. Saya Vikaris Akseviani Tumon STH yang melayani di Jemaat GKE Anjir Pulang Pisau akan membawakan kita dalam renungan sesuai nas amanat GKE yang diambil dari Kitab Ester pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18, dengan judul perikop, Ester diangkat menjadi ratu. Sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur serta berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-harinya. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengar dan melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Inilah doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini nas yang kita baca merupakan kelanjutan peristiwa pada nas sebelumnya, di mana Ratu Wasti turun tahta akibat sikapnya yang tidak menaati perintah raja. Tentu karena Ratu Wasti yang turun tahta, maka kedudukan ratu pada saat itu mengalami kekosongan. Sehingga atas saran seseorang agar Raja Ahasweros dapat mengumpulkan semua perempuan untuk salah satunya dapat diangkat menjadi seorang ratu. Tentu semua perempuan itu akan dipersiapkan secara matang yang waktunya pada saat itu selama 1 tahun untuk menghadap raja yang pada akhirnya nanti dipilih menjadi seorang ratu. Tentu posisi ini sangat didambakan oleh semua perempuan yang dikumpulkan pada saat itu. Ada seorang yang bernama Ester yang berdarah Yahudi di antara semua perempuan yang dipersiapkan, yang merupakan seorang perempuan yang cantik, yang merupakan anak angkat dari Mordekai. Selain itu, Ester memiliki kebaikan dan kasih yang ada pada dirinya sehingga semua orang juga dengan mudah menaruh kasih kepadanya, termasuk kepala rumah tangga istana yang bernama Hegai. Ia sangat mengasihi Ester. Setelah tiba saatnya Ester menghadap Raja Ahasweros, ia tidak menuntut dan meminta apa-apa bagi dirinya selain apa yang disarankan oleh Hegai. Tentu sikap Ester ini membuat raja juga jatuh hati atas sikap yang telah ditunjukkan oleh Ester, yang pada akhirnya Ester diangkat menjadi seorang ratu dan raja mengadakan perjamuan atas diangkatnya Ester menjadi ratu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah diangkatnya Ester merupakan suatu hal yang begitu luar biasa. Terkadang ketika manusia diperhadapkan atau ditawarkan akan suatu kekuasaan, tentu akan ada yang meminta lebih dari apa yang seharusnya. Namun, Ester mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dan tetap bagaimana melihat segala sesuatunya dengan secukupnya. Ia mengikuti saran dari Hegai dan Ester tidak meminta lebih. Hal ini sama seperti yang Yesus ajarkan kepada kita melalui doa Bapa kami yang berbunyi, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajarkan agar kita tidak menjadi pribadi yang serakah, yang sombong, dan mementingkan diri sendiri. Hendaklah kita hidup dalam kerendahan hati kita
dan menghargai kasih karunia Tuhan yang telah disediakan bagi kita setiap harinya. Karena segala berkat yang ada pada kita bukan karena hasil usaha kita sendiri, tetapi karena kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati dan mengasihi kita. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, marilah kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengarkan pada hari ini. Kiranya ya Tuhan, kami selalu dapat menghargai kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, melewati setiap berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Ajarlah kami untuk selalu menjadi pribadi yang tidak serakah, sombong, dan mementingkan diri kami sendiri, tapi biarlah hidup kami selalu memancarkan kasih dan kebaikan yang berasal daripada-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu, Jemaat GKE Pandohop Mantaran 1. Kami berdoa bagi para pelayan yang melayani di tempat ini ya Tuhan, pendeta, penatua diakon, guru-guru sekolah minggu, pengurus kategorial, pemusik, dan pelayan lainnya ya Tuhan. Berilah mereka selalu kesehatan dan kekuatan di setiap pelayanan yang mereka lakukan. Berkatilah mereka ya Tuhan, dalam mereka menjalani kehidupan mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi setiap usaha dan pekerjaan para jemaat-Mu. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, agar apapun hasil yang diperoleh boleh menjadi saluran berkat untuk selalu membangun jemaat-Mu. Sertailah juga pendidikan anak-anak muda dan remaja yang sedang menempuh pendidikan mereka. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka menjalani pendidikan mereka, sehingga pendidikan yang mereka tempuh dapat membuka jalan bagi mereka untuk dapat meraih cita-cita yang mereka inginkan sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, serta agar mereka selalu dapat mengandalkan-Mu dalam kehidupan mereka. Dan kami serahkan doa kami ini ya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. We love